Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha. Ala inna muhdatsatin bid'ah fa inna kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, teman-teman sahabat Kauja yang dirahmati oleh Allah. Pada kali ini kita telah memasuki bab yang ke-16. Bab yang ke-16 adalah bab yang diberi judul zakat oleh Syekh Utsaimin. Dan kita telah melalui separuh dari kitab ini, di mana kitab Syekh Utsaimin ini beliau tulis sebanyak 30 bab, sebanyak 30 bab sebagaimana juz Al-Quran ya. Dan kali ini kita masuk ke bab yang ke-16. Teman-teman Kauja yang tersayang, Syekh Utsaimin memulai kitabnya sebagaimana biasa dengan pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi serta para sahabat dan keluarga beliau. Lalu beliau menukil beberapa buah ayat sebagai pengantar daripada pembahasan mengenai zakat ini. Yang pertama adalah surah Al-Bayyinah, ya, surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Surat ke-90 ya kalau nggak salah ya. Surat Al-Bayyinah itu di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya. Surat Al-Bayyinah 98, teman-teman, ya. Surat ke-98 ayat 5, Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padahal kata Allah, mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Ya. Di dalam ayat ini, ya, beberapa persyaratan yang Allah terangkan mengenai syarat orang yang beragama dengan cara agama yang lurus. Yang pertama, ibadahnya harus karena ikhlas karena Allah, ya, ikhlas karena Allah. Yang kedua, mereka menegakkan sholat, mengerjakan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Ini salah satunya. Baik, dalil yang kedua, beliau mengutip surat Al-Muzammil ayat 20, ya, surat ke-73. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasanan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajran wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah. Dan ayat yang ketiga dalam pembukaan pembahasan ini yaitu surah Ar-Rum, ya, surat ke-30 ayat 39, di mana Allah telah berfirman, "Wa ma ataitum mir riba," ya, "wa ma ataitum mir ribal liyarbuha fi amwalil nasi fala yarbu indallah." Dan suatu riba yang kamu berikan agar ia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah apapun pada sisi Allah. "Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun." Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksud untuk mencapai keridhaan Allah,
maka yang demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Ya. Teman-teman, nah, ayat-ayat yang menjelaskan tentang wajibnya zakat jumlahnya sangat banyak. Adapun di antara hadis yang menjelaskannya adalah riwayat yang tercantum dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi telah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsatin, ala ayyuhadallahu wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa siyami ramadhana wal hajj." Nah, kemudian seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Umar, "Haji dan puasa Ramadan?" Ya, Ibnu Umar mengoreksi, "Bukan, puasa Ramadan dan haji. Demikianlah yang kudengar dari Nabi." Nah, teman-teman yang dirahmati dan diridhai oleh Allah, insyaallah, ya, ini sebahagian dalil-dalil ayat dan hadis yang diajukan oleh Syekh Utsaimin yang menerangkan tentang kewajiban zakat. Kemudian beliau berkata, kaum muslimin telah sepakat tentang kewajiban zakat dengan ijma' yang pasti. Siapa saja yang mengingkari kewajiban zakat setelah mengetahui hukumnya, maka ia telah kafir dan keluar dari Islam. Ya, sebagaimana kejadian sebahagian kaum muslimin di zaman Nabi, di zaman Khalifah pertama, ya, Abu Bakar As-Siddiq, yang diperintahkan untuk berzakat, namun mereka tidak mau berzakat, sehingga Abu Bakar mengirim pasukan untuk memerangi mereka. Nah, selanjutnya Syekh Utsaimin berkata, zakat diwajibkan pada 4 jenis harta. Nah ini pelajarannya, penting sekali teman-teman sekalian. Yang pertama, ya, zakat yang diwajibkan yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari bumi, baik berupa thimar atau buah yang akan menjadi makanan pokok atau biji-bijian. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 267, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma min thayyibatim ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi." Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Ya, jadi hasil bumi, ya, hasil kebun. Begitu juga dalam firman yang lain di surah Al-An'am, ya, surat ke-6 ayat 141, wa atu haqqahu yauma hasadih, dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya, ya, dengan dikeluarkannya zakat. Zakat, kata Syekh, adalah kewajiban harta yang paling agung, sebagaimana sabda Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau bersabda, "Fima saqatis sama'u au kana athariyal ushru wa fima suqya bin nadhi nisful ushri." Ya. Apa-apa yang disiram oleh langit atau hujan adalah 1/10, sedangkan apa yang disirami dengan usaha adalah setengah dari 1/10 atau 5%. Ya. Baik. Nah, tidak ada kewajiban zakat hingga nisab atau jumlah minimumnya telah tercapai, yaitu 5 wasaqo. Ya, Rasulullah bersabda, tidak ada kewajiban zakat terhadap biji-bijian dan thimar hingga ia mencapai 5 wasaq. Hadis riwayat Muslim. 1 wasaq, kata Syekh Utsaimin, itu sama dengan 60 sak dengan ukuran saknya Nabi. Ya, maka nisabnya sama dengan 300 sak dengan ukuran sak Nabi, di mana 1 sak Nabi itu setara dengan 2 kilo 40 gram atau 2040 gram atau 2,04 kilo. Ya. Jika menggunakan gandum yang baik sebagai barometer timbangan, jadi berat nisab untuk gandum yang baik, ya, berat nisab untuk gandum yang baik adalah 612 kg. Apabila panen atau hasil taninya, ya, kurang dari itu, maka belum wajib zakat. Ya, maka tidak ada kewajiban zakat. Nah, besarnya zakat adalah 1/10 jika diairi dengan tanpa hujan, diairi dengan tanpa usaha. Maksudnya kebun atau sawah yang tak ada hujan.
Nah, tidak ada irigasi. Tetapi 10% itu kalau tidak ada irigasi. Tetapi setengah dari 1/10 jika diairi dengan usaha sendiri. Ya, jadi kalau ada irigasinya, ada pengairannya, dibikinkan pengairan, maka zakatnya lebih kecil, yaitu 5%. Ya, 5%. Nah, selanjutnya tidak ada kewajiban zakat terhadap sayur-sayuran dan buah-buahan, fawakih, ya seperti semangka dan lain-lain. Berkata Umar bin Khattab, tidak ada kewajiban zakat terhadap sayur-sayuran. Dan Ali karramallahu wajhah berkata, apel dan sejenisnya tidak terkena kewajiban zakat. Ya, jadi buah-buahan, sayur-sayuran, ya dalam arti kata buah-buahan konsumsi ya. Ya. Sebab apel dan yang sejenis dengannya tidak termasuk ke dalam jenis biji-bijian dan thimar. Jadi yang dimaksudkan ini adalah buah-buahan yang berbentuk biji ya, seperti biji kurma, biji cengkeh, biji kacang, biji kacang ya yang berbentuk biji-bijian ya, seperti ya tentu biji padi dan seterusnya ya. Sebab namun jika buah tersebut dijual dengan harga tertentu dan penjualannya telah melewati haul, maka barulah ada zakat yang dikeluarkan dari harga tadi ya, yang bukan dari buah ya. Jadi bila haulnya tercukupi, yaitu haulnya itu 1 tahun teman-teman, tapi nisabnya 612 kg ya, 612 kg. Jika jumlah panen itu setelah 1 tahun ya tidak mencukupi 612 kilo ya, lewat sedikit dari setengah ton ya, lewat dari setengah ton, 612 kg, maka itu tidak ada kewajiban zakat. Tapi kalau jumlahnya dalam setahun itu sudah mencukupi, selama total keseluruhannya sudah melewati daripada 612 kilo, apalagi yang sudah lebih 1 ton kalau dia panen, ya kan? Maka tentu wajib zakat. Nah, pertanyaannya adalah, apakah hasil itu, perkebunannya atau persawahannya itu adalah ya tada hujan tanpa irigasi, ataukah dengan irigasi? Nah, kalau kebanyakan kebun, ya terutama di daerah kami, di daerah Buton Utara sini, ya sepanjang yang pernah saya dengar, itu kebanyakan tada hujan, kebanyakan kebunnya, ya, kebanyakan tada hujan. Oleh karena itu, ya tentu nilai zakatnya itu adalah 10% dari hasilnya. Ya, maka kita hitunglah berapa total nilai hasil panen tersebut. Ya, katakanlah misalnya panen itu 2 ton, ya 2 ton panennya. Seperti misalnya biji coklat atau biji biji cengkeh ya, seperti itu ya, yang dijemur apa segala macam, kemudian ditimbang, kemudian hasilnya dihitung ya, dihitung hasilnya. Apabila jumlahnya sudah melebihi batas nisabnya 600 kilo lebih, maka berapa hasil penjualannya? Seandainya hasil penjualannya itu sebutlah misalkan 20 juta ya, maka zakat yang dikeluarkan oleh pemilik adalah 20 juta kali 10%, yaitu 2 juta. Inilah nilai zakat yang harus dikeluarkan, diserahkan kepada orang-orang fakir atau miskin, atau melalui baitul mal. Baik, yang pertama ya teman-teman, dari 4 jenis harta. Yang kedua, kata Syekh Utsaimin, hewan ternak. Nah, ini penting sekali teman-teman, bukan? Karena kebanyakan terutama di desa-desa, di daerah-daerah ya, daerah-daerah perkebunan dan pertanian serta peternakan, ilmu ini sangat bermanfaat. Karena apa? Karena banyak sekali yang belum mengetahui persoalan ini. Sering mereka panen apa segala macam tapi tidak mengeluarkan zakatnya. Wah, bahaya sekali teman-teman. Nah, yang kedua adalah hewan ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing, baik domba maupun kambing, yakni jika binatang-binatang tersebut jumlahnya telah mencapai nisab, merupakan hewan saimah, serta dipelihara untuk dikembangbiakkan dan diambil susunya. Nah, perhitungannya, nisab terendah dari unta, nah tapi ini cuma sekedar pengetahuan ya, karena setahu saya kita di Indonesia tidak ada yang
berternak unta. Nisab terendah dari unta adalah 5 ekor. Nah, sapi adalah 30 ekor. Dan kambing adalah 40 ekor. Ya. Jadi jumlah sapinya belum mencapai 30 ekor, berarti belum nisab. Tidak wajib zakat. Begitu juga dengan kambingnya. Kalau kurang dari 40 ekor kambing, maka dia belum terhitung wajib zakat. Nah, yang dimaksud dengan sa'imah adalah hewan ternak yang digembala di rerumputan bebas. Ya. Yang tidak ditanam sebelumnya selama setahun penuh atau selama mayoritas waktu dari tahun yang bersangkutan. Ya. Namun, jika dia tidak termasuk sa'imah, maka tidak terkena zakat. Ya. Namun, apabila hewan tersebut diperdagangkan atau disewakan untuk mendapatkan keuntungan, maka ia termasuk dalam jenis barang dagangan yang wajib dizakati. Sehingga baik sa'imah maupun mu'allaqah, ya, yaitu lawan daripada sa'imah, yakni hasil usaha tersebut wajib dizakati jika sudah mencapai nisab barang dagangan, baik hewan itu sendiri ataupun setelah digabung dengan barang dagangan yang lain. Nah, teman-teman, ya, yang dirahmati oleh Allah, maka nisabnya ini adalah kambing 40 ekor, sapi 30 ekor. Baik. Nah, teman-teman kaujak yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga adalah emas dan perak. Bagaimanapun bentuk dan kondisinya. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ. Nah, tahu ini adalah emas ya. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih pada hari dipanaskannya emas dan perak itu dalam neraka jahanam. Lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Ya, yang dimaksud dengan menyimpannya adalah tidak menginfakkannya di jalan Allah. Sedang infak di jalan Allah yang paling agung adalah zakat. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi telah bersabda, tidaklah seseorang memiliki emas dan perak, namun tidak menunaikan haknya, melainkan pada hari kiamat akan dibuatkan untuknya lempengan-lempengan yang terbuat dari api, kemudian dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dahi, punggung, dan sisi tubuhnya dibakar dengannya. Setiap kali lempengan itu menjadi dingin, maka ia dipanaskan kembali. Dan hal ini terjadi setiap hari, yang mana satu hari di akhirat kadarnya sama dengan 50.000 tahun, sampai diselesaikan seluruh urusan para hambanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Teman-teman kaujak yang tersayang, ya, ini adalah ancaman Allah terhadap orang yang menyimpan emas atau perak, ya. Emas yang sebenarnya, emas asli, terserah dia mau berapa karat, ya, mau 18 karat kek, mau 24 karat kek, mau 99 karat, pokoknya emas, ya. Maka apabila emas yang disimpannya itu telah tercapai nisabnya, ya, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah,
Ya. Berapakah jumlah nisabnya emas? Nisab emas itu sebesar 85 gram. Ya, jadi kalau dikumpul, emasnya itu dikumpul, disatukan, mau cincin, mau kalung, mau rantai, mau gelang, mau apapun namanya, mau bando, perhiasan, yang penting ada emasnya, maka itu ditimbang, dikiloin semuanya, ya, ditimbang. Jika jumlah keseluruhannya di atas 85 gram, ya, di atas 85 gram, maka dia wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa jumlah zakatnya? Untuk emas zakatnya itu 2,5%, teman-teman. Ya. 1/40 kata Nabi. Ya. 1/40. Baik. Kewajiban zakat emas dan perak bersifat umum, baik berupa uang kah, logam kah, perhiasan yang dipakai atau dipinjamkan dan sebagainya. Jadi termasuk yang kita pinjamkan, teman-teman. Ya. Sebab dalil-dalil yang mewajibkan zakat atas keduanya bersifat umum, tidak terperinci. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr al-As bahwasanya seorang wanita mendatangi Nabi bersama putrinya yang mengenakan 2 gelang emas tebal. Lalu Nabi bertanya kepadanya, "Apakah engkau akan menunaikan zakat gelang ini?" Wanita tadi menjawab, "Tidak." Lalu Nabi bersabda, "Apakah engkau senang jika pada hari kiamat nanti Allah memakaikan 2 gelang dari api neraka kepadamu?" Maka perempuan tadi segera melepaskan kedua gelang tersebut dan memberikannya kepada Nabi seraya berkata, "Keduanya untuk Allah dan Rasulnya." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai, dan At-Tirmizi. Ya, ini reaksinya para sahabat sahabiah, teman-teman ya. Kalau sudah disebutkan tentang neraka, mereka sangat ketakutan dan berusaha untuk menjauh daripada neraka. Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram mengatakan dengan sanad yang kuat bahwa hadis tersebut sanadnya kuat. Begitu juga dari riwayat Aisyah yang berkata, Rasulullah mendatangiku dan melihat beberapa cincin perak yang kukenakan. Perak juga, teman-teman ya. Lalu beliau pun bertanya, "Apa ini?" Aisyah menjawab, "Aku yang membuatnya dalam rangka berhias untukmu, wahai Rasulullah." Coba teman-teman, ini istri berhias untuk suami nih, tapi pakainya perak. Lalu Nabi bertanya kembali, "Apakah engkau akan mengeluarkan zakatnya?" Lalu Aisyah menjawab, "Tidak." Maka Nabi bersabda, "Celakalah, neraka bagimu." Hadis riwayat Abu Daud, Al-Baihaqi, dan Al-Hakim, serta Al-Hakim mensahihkannya seraya berkata, sanad daripada hadis ini sesuai dengan syarat-syarat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ya, dari dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Syekh Utsaimin, ini menunjukkan bahwa baik perak maupun emas, ya, apapun bentuknya, itu harus kita zakatkan. So, terkadang bagi orang-orang yang berkecukupan ya, itu ada yang punya gelas perak. Bahkan ada yang punya piring perak. Ya kan? Ada pula yang punya gelas emas, bejana emas, ada yang punya piring emas. Nah, teman-teman, kalau kita tahu bahwa itu betul-betul emas, bukan kuningan yang disepuh, atau mungkin perak bukan titanium dan sebagainya, tapi betul-betul perak, maka itu semua harus ditimbang, teman-teman. Nah, itu semua harus ditimbang. Ya, karena apabila baik itu gelas, piring, kalung, semua perhiasan dan barang-barang emas yang kita miliki di dalam rumah itu nilainya lebih dari 85 gram, berarti semua barang itu sudah wajib untuk dizakatkan. Ya, wajib untuk dizakatkan. Berapa jumlahnya? 2,5%. Maka kita hitung dulu nilai keseluruhan dari barang ini, ya kan? Kita hitungkan dulu berapa yang ini gelang ini cincin saya ini 24 karat. Nah, silakan dikalikan. Kalau yang 24 karat itu berapa per gramnya? Kemudian dikalikan. Setelah itu ditotal, dijumlah lagi dengan yang ini 23 karat, yang ini 18 karat, yang ini sudah tidak ditahu berapa karat. Ya sudah, ambil yang paling rendah 18 karat. Yang ada harganya itu 18 karat mungkin ya, wallahu alam, karena Kak Uja juga tidak terlalu bergaul dengan hal itu. Maka kita kalikan keseluruhannya berapa nilai totalnya, selanjutnya dikeluarkanlah zakatnya 2,5%.
Namun teman-teman, yang dihitung itu barang-barang emas yang kita miliki yang sudah berada di tangan kita selama 1 tahun paling sedikit. Kalau yang baru beri kemarin, oh tidak ditimbang itu, belum masuk dia. Haulnya belum dapat, ya kan? Oh ini sudah lama ini, oh ini sudah lebih 1 tahun. Masuk, timbang semua. Tapi tunggu dulu, ini kan emas kemarin baru abah belikan ya, baru mama belikan ya kan? Berarti itu tidak termasuk perhitungan. Paham ya teman-teman ya? Yang belum mencukupi 1 tahun masa kepemilikan di tangan kita, maka dia tidak termasuk. Ya, begitu juga dengan emas yang kita miliki. Ini emas sudah 8 bulan kita miliki. Tiba-tiba masuk pegadaian, teman-teman. Ya, maka itu tidak terhitung. Begitu dia masuk ke pegadaian, kita sudah tidak hitung. Nanti setelah keluar dari pegadaian, kita sudah dapatkan kembali, kita sudah miliki, sudah ditebus. Dihitung lagi mulai dari situ. Mulai lagi dihitung 1 tahun ke depan. Ya kan? Jadi ketika dia menjadi barang gadaian, berarti dia adalah sesuatu yang di luar kepemilikan kita. Ya, maka dia adalah tidak terhitung, tidak termasuk di dalam nisab emas tersebut. Ya, baik. Teman-teman kauja yang tersayang, begitu pula halnya dengan perak, kata Syekh Utsaimin. Ya. Tidak ada kewajiban zakat atas perak selama belum mencapai nisab. Dan nisabnya itu adalah nisab perak itu adalah 595 gram. Ya, nisabnya adalah 595 gram. Ya, lebih berat kalau apa namanya? Kalau perak. Ya, kalau emas cuma 85 gram. Ya. 85 gram. Tapi kalau emas kalau perak 595, hampir setengah kilo lebih. Ya. Jadi kalau emas itu seluruhnya dikumpulkan beratnya sudah lebih dari setengah kilo, 595 gram berarti sudah memasuki nisabnya perak untuk dizakatkan. Haulnya sama 1 tahun. Ya, haulnya sama dengan 1 tahun. Ya, maka teman-teman perlu memperhatikan baik emas maupun perak itu jumlah zakatnya adalah 2,5% atau 1/40. Ya, 2,5%. Karena itu teman-teman yang dirahmati Allah, ya, bila kita tidak ingin nanti di akhirat ditempelkan dengan emas atau perak yang kita miliki, dengan dipanasi pada api neraka di kepala, di dahi, di punggungnya, dan di tubuh kita, maka pemilik emas dan pemilik perak segeralah menghitung harta-harta baik emas maupun perak. Terserah dia mau dalam bentuk koin. Oh, saya nggak punya kalung, nggak punya gelang dalam bentuk emas, Ustadz. Oh iya, tapi emas dalam bentuk koin kita punya, ya, dan tersimpan di satu tempat gitu kan, wallahu alam. Di mana? Maka emas itu, koin-koin itu harus ditimbang, baik itu koin emas maupun koin perak. Karena sebagaimana mata uang Arab Saudi, dinar itu emas, dirham itu perak. Maka orang yang memiliki dinar dalam bentuk emas, maka dia harus timbang. Ya. Teman-teman kauja yang dirahmati oleh Allah, ada sedikit hal yang terlewati ya pada pembahasan yang kedua mengenai peternakan tadi ya. Ya. Di sini kauja perlu tambahkan ya, sebab rupanya di dalam pembahasan ini Syekh Utsaimin tidak menerangkan berapa besar zakat daripada binatang ternak tadi. Ya. Yang disebutkan hanya nisabnya, bahwa unta itu nisabnya 5 ekor, ya, sapi dan kerbau itu nisabnya 30 ekor, kambing nisabnya 40 ekor. Tapi berapa banyak zakatnya? Nah, ini sedikit perlu penjelasan ya. Ya, bahwa untuk kambing ya, untuk kambing ya, nisabnya itu zakatnya itu adalah 1 ekor kambing apabila telah tercapai 40 ekor kambing yang dia pelihara ya. Apabila telah tercapai 40 ekor, maka dari 40 ekor itu keluar zakatnya 1 ekor yang kambing yang berusia 1 tahun ya. 1 ekor kambing yang berumur 1 tahun. Nah, kemudian lebih nih Ustadz, bukan cuma 40. Berapa? Lebih dari 121 ekor. Karena batas yang kedua, nisab yang kedua adalah 121 ekor.
Ya, antara 121 sampai 200 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor kambing. Ya. Jadi kalau dia punya peternakannya itu beranaknya sudah banyak kambingnya, bahkan sudah hampir 200 ekor, misalnya 190 kah, 198 kah, maka dia mengeluarkan zakatnya 2 ekor. Dengan catatan bahwa kambing-kambing tersebut sudah dipelihara lebih dari satu tahun. Nah, bagaimana halnya dengan sapi dan kerbau? Sapi dan kerbau, ya. Oh, ada sedikit tambahan. Setiap tambahan 100 ekor kambing setelah lewat 200 ya. Kemudian setiap tambahan 100 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor yang umur 1 tahun. Ya, jadi seandainya dia punya 500 ekor. Ya kan, 500 ekor. Maka dia zakatkan 2 ekor kambing untuk hitungan sampai ke 200, kemudian mulai dari yang ke 200 ke atas berarti 300, 400 dan 500 tambah lagi 3 ekor. Ya, karena setiap tambahan 100 ekor setelah 200 itu jadi 3 ekor. Berarti total keseluruhan adalah 5 ekor. Ya, total keseluruhan adalah 5 ekor yang telah berusia 1 tahun. Nah, teman-teman kauja yang tersayang, adapun zakat hewan ternak jenis sapi atau kerbau, ya, yang tadi nisabnya adalah 30 ekor, maka zakatnya adalah dikeluarkan 1 ekor sapi atau kerbau yang berumur 1 tahun. Setiap 30 ekor, keluar 1 tahun. Ya. Sedangkan apabila jumlahnya 40 ekor, ya, bukan 30 tapi 40, maka kadar zakatnya adalah 1 ekor tapi yang umurnya 2 tahun. Nah, kalau yang 30 tadi umur 1 tahun, yang 40 ini umur 2 tahun. Tapi bagaimana Ustadz kalau tidak ada yang berumur di bawah 2 tahun, semuanya 2 tahun ke atas? Ya nggak apa-apa dong kalau yang 30 ekor dikeluarkan 1 yang berusia di atas 2 tahun. Karena minimal 1 tahun. Minimal, tidak boleh kurang dari 1 tahun. Ya, lebih baik, lebih tua lagi lebih bagus ya. Karena sapi itu binatang ternak ini kan biasanya semakin tua semakin besar badannya. Ya. Baik. Kemudian setiap bertambah 30 ekor zakatnya adalah 1 ekor umur 1 tahun, atau bila bertambah 40 ekor 1 ekor yang bertambah 2 tahun. Ya. Jadi ya, teman-teman yang dirahmati Allah, ini tambahan pembahasan sedikit tadi tentang zakat untuk peternakan. Ya, baik. Nah, kita sudah menyelesaikan ya pembahasan bab yang ketiga. Bukan bab yang ketiga ya, penjelasan yang ketiga, wajib zakat. Ya, yang pertama tadi adalah apa itu? Yang pertama adalah ya, yang pertama adalah perkebunan, hasil kebun. Kemudian yang kedua adalah peternakan, dan yang ketiga adalah emas serta perak. Nah, maka berdasarkan hal ini kata Syekh, zakat juga wajib dikeluarkan dari piutang, baik berupa pinjaman, harga barang, upah sewa, dan sebagainya. Jika orang yang berutang adalah orang kaya, maka hendaknya pemilik harta mengeluarkan zakat piutang tersebut bersama dengan hartanya yang lain setiap tahun. Ya kan? Ya. Namun ia juga diperbolehkan mengeluarkan zakat setelah piutangnya dikembalikan. Ya, jadi misalnya dia kasih pinjam uang orang. Ya kan? Dia punya uang banyak misalnya. Ya, dia pinjamkan orang misalnya, sebutlah misalnya 100 juta. Ya. Maka dia juga harus menghitung zakat daripada pinjaman itu. Boleh pada saat belum dikembalikan, atau bisa juga setelah setelah barang hutang itu dibayar. Ya. Jika orang yang berutang adalah tipe orang yang sulit melunasi pinjaman, baik karena disengaja ataupun karena kesulitan ekonomi, maka pemilik harta tadi mengeluarkan zakat setelah piutangnya dikembalikan. Pada kondisi demikian, ia cukup mengeluarkan zakat piutangnya selama 1 tahun saja. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya tidak perlu diperhitungkan. Ya, misalnya ini uangnya sudah lama di tangan orang kan, ya sudahlah, hitunglah 1 tahun yang lalu
karena sudah karena sudah lewat dari 1 tahun, berarti uang yang di tangan orang itu sudah memasuki haul 1 tahun. Baik. Adapun barang-barang tambang selain emas dan perak, maka ia tidak terkena kewajiban zakat meskipun harganya lebih mahal dari keduanya. Ya. Nah, tetapi jika ia diperdagangkan, maka ia dikategorikan sebagai zakat barang dagangan. Nah, ini dia. Ya. Dikategorikan sebagai zakat barang dagangan. Yang dimaksudkan oleh Syekh, tidak terkena kewajiban zakat meskipun harganya lebih mahal adalah hasil tambang, ya, hasil tambang selain emas dan perak tadi dijadikan barang yang dipakai oleh pemiliknya. Ya, seandainya ada hasil tambang tapi sedikit gitu kan, dipakai untuk sebutlah misalnya membuat mencetak piring ya umpamanya ya, atau mencetak apa saja yang dipakai oleh pemiliknya, maka itu tidak keluar zakat hasil tambang, kecuali kalau diperdagangkan ya kan, dijual jadi orla apa segala macam gitu, maka itu baru dihitung. Dan cara menghitungnya adalah menghitung sebagaimana zakat barang dagangan. Nah, yang terakhir, yang keempat, barang-barang dagangan ini mencakup semua barang yang dipersiapkan untuk perdagangan. Nah, yang dipersiapkan untuk perdagangan. Nah, barang yang dipersiapkan untuk perdagangan dan meraih keuntungan, baik berupa bangunan, hewan, makanan, minuman, mobil, dan selainnya yang termasuk dari kategori harta, maka barang-barang tersebut dihitung nilainya pada setiap akhir tahun, lalu dikeluarkan zakatnya dengan jumlah 2,5%. Tidak dibedakan apakah nilainya mengalami penambahan atau pengurangan jika dibandingkan dengan harga beli. Semua pedagang yang menjual kebutuhan sehari-hari, berbagai macam alat atau perkakas, suku cadang, dan lain-lain harus memperhitungkan nilai barang dagangannya dengan cermat, mencakup semua barang dagangan yang besar ataupun kecil, sebelum mengeluarkan zakatnya. Jika seseorang mengalami kesulitan dalam perhitungan, maka hendaklah ia mengambil sikap hati-hati, yaitu dengan mengeluarkan zakat dengan jumlah yang diyakini dapat menggugurkan kewajiban zakatnya. Jadi dia untuk amannya diambil atasnya. Ya, misalnya dia ragu-ragu. Ya, ini apakah nilai perdagangan ini keuntungannya 10 juta atau cuma 7 juta ya? Nah, ambil atasnya. Ya, yang kita yakin tidak akan lewat dari 10, berarti ya sudah ambil angka 10 saja. Karena lebih bagus lebih daripada kurang. Ya. Namun tidak ada kewajiban zakat atas barang-barang yang dipakai dari kebutuhan manusia, baik itu berupa makanan, minuman, tempat tidur, rumah, hewan, mobil, dan pakaian, selain dari perhiasan emas dan perak. Kalau kita pakai, ya rumah kita pakai, ya itu tidak dihitung zakatnya. Perabotan, meskipun perabotannya itu indah dan mewah, mobilnya itu mobil indah dan mewah, mobil mahal, maka pakaiannya segala macam itu tidak dihitung, tidak dizakatkan, teman-teman. Ya, dalilnya adalah sabda Nabi, di mana Nabi bersabda, "Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi shadaqatun." Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim atas budak dan kendaraan yang dipakainya. Demikian pula, kata Syekh, tidak ada kewajiban zakat terhadap benda yang disewakan, baik berupa bangunan, mobil, dan semisalnya. Namun, jika biaya ganti sewa itu berupa uang, maka uang tersebut yang terkena zakat. Ya, yang punya kontrakan ya. Nah, jika sudah melewati 1 tahun dan telah mencapai nisab, baik secara sendiri ataupun telah digabungkan dengan yang lainnya, dengan cara mentotal keseluruhannya lalu keluar 2,5%. Selama 1 tahun, teman-teman. Bukan tiap bulan ya. Nah, bukan tiap bulan. Jadi keliru kalau kita beranggapan bahwa ini zakat tiap bulan dikeluarkan. Tidak. Ya, haulnya itu adalah 1 tahun. Ya, sebagaimana zakat harta berupa emas dan perak tadi. Ya, maka hitungannya adalah 1 tahun. Oh, saya punya kontrakan. Ini saya kontrakan bulanan, Ustadz. Berapa? Ya, saya hitung 500 lah 1 kamar misalnya kan, kontrakan itu. Baik. Nah, apakah setiap tahun ini terisi full atau tidak? Oh, enggak, kadang-kadang kosong. Wah, berarti tidak sepenuhnya. Maka bagaimana caranya? Di total. Ya. Jadi dibuat perhitungan. Ya, rumah kontrakan kita dengan 17 kamar misalnya atau 10 kamar umpamanya ya. Ya. Dari 1 kamar penghasilan kontrakan itu sejak bulan Januari berapa?
Oh, ini Januari saya punya penghasilan 2 juta karena cuma 4 kamar yang terisi. 4 kamar yang terisi. Kemudian keluar, masuk lagi, keluar, masuk, sehingga di total dari Januari penghasilan kontrakan itu sampai Desember, masuk lagi Januari tahun berikutnya, oh ternyata total nilai kontrakan ini 120 juta. Nah sudah, maka nilai haulnya itu adalah 120 yang dikalikan 2,5%. 120 juta kali 2,5%, teman-teman. Nah itulah yang dikeluarkan berupa zakat. Nah, teman-teman Kak Uja yang tersayang, inilah ujung pembahasan dari bab zakat pada kitab Syekh Utsaimin. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita, memfaqihkan kita dengan ilmu ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk berlaku ikhlas dalam melaksanakan kewajiban. Sebagaimana biasanya, untuk pembahasan berikutnya yaitu bab ke 17, ya, pembahasannya berkisar mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, ini penting teman-teman ya. Jangan sampai kita ambil zakat orang padahal kita bukan mustahik. Kita bukan orang yang berhak menerima zakat. Nah, haram itu hukumnya teman-teman. Karena itu, mari kita nantikan pembahasan bab ke-17 ini. Ya, mudah-mudahan kalau tidak ada aral lintang, astagfirullah, tidak ada aral yang melintang, mudah-mudahan dalam waktu dekat Kak Uja akan kembali mengupload pembahasan mengenai bab yang ke-17. Dan untuk menutup pembahasan bab yang ke-16 ini, teman-teman sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Oh ya, sebelumnya Kak Uja ingin juga kembali mengingatkan bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan dan komentar seputar pembahasan dan zakat ini, silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Semoga Allah memudahkan Kak Uja untuk bisa menjawabnya. Baik, kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.